Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah analisis kelayakan bisnis yang sudah memberikan kesempatan kelompok kami untuk presentasi untuk memenuhi salah satu syarat ujian akhir semester. Perkenalkan, nama saya Yudhistira Sulastirani yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok kali ini, di mana kelompok kami akan membahas mengenai makalah analisis kelayakan bisnis tahu walik. Namun tentunya saya tidak sendiri karena akan ditemani oleh rekan saya yaitu Nita Alifiana yang akan mempresentasikannya. Next. Udah next. Pendahuluan. Latar belakang tahu walik. Jajanan asal Banyuwangi yang sedang populer ini mulai diburu oleh masyarakat luas di Indonesia yang ingin mencoba menu kuliner ini. Namanya yang mengandung kata unik yaitu walik, berarti terbalik. Membuat setiap orang penasaran seperti apa bentuk dan rasa hidangan yang cocok dimakan sebagai lauk ketika makan nasi, atau hanya sebagai cemilan ini. Tahu walik hampir sama dengan jajanan tahu baso, yaitu tahu yang dibelah, kemudian dalamnya diisi dengan daging bakso. Namun, kreasi masyarakat Banyuwangi membuat tahu walik tampil beda. Tahu yang telah dipotong hampir terpisah, kemudian kedua sisinya dibalik atau diputar, sehingga bagian kulit tahu berada di dalam. Dan bagian daging tahu berwarna keputihan berada di luar. Termasuk rencana usaha ini melihat minat masyarakat yang tidak ada habisnya terhadap cemilan tahu. Saya membuat inovasi baru, yaitu dengan memproduksi tahu walik yang memiliki lokasi pemasaran di Jalan Tarumajaya, Bekasi. Lokasi ini dipilih sebagai lokasi pemasaran dikarenakan letaknya yang strategis dan dekat dengan tempat kuliner di Bekasi, yaitu Taman Tarumajaya dan dekat dengan sekolah. Next. Visi dan misi. Visi memperkenalkan produk makanan khas daerah Banyuwangi yaitu tahu walik sebagai makanan yang menarik dengan cita rasa uniknya dan dapat diterima oleh berbagai kalangan masyarakat Kota Bekasi sebagai cemilan. Dan misinya, satu, membuat usaha wisata kuliner makanan khas Banyuwangi yaitu tahu walik. Yang kedua, selalu melakukan inovasi secara berkelanjutan terhadap tahu walik. Yang ketiga, menjual produk dengan harga terjangkau dan mengedepankan kualitas. Yang keempat, mengutamakan kebersihan dan kesehatan sehingga aman dan sehat untuk dikonsumsi. Dan yang kelima, memberikan pelayanan prima sehingga konsumen dapat mencapai nilai kepuasannya. Next. Pembahasan. Di sini ada strategi pemasaran. Upaya promosi yang akan dilakukan oleh tahu walik dalam menjual produknya adalah dengan iklan melalui sosial media seperti Instagram, WhatsApp, penjualan personal melalui penawaran langsung ke orang-orang terdekat atau orang-orang yang dikenal, dan melalui mulut ke mulut. Harga yang diterapkan merupakan sejumlah uang yang ditagih atas produk yang ditukarkan para pelanggan untuk memperoleh produk yang dijual oleh perusahaan. Strategi penetapan harga yang dilakukan adalah dengan menggunakan pendekatan harga berdasarkan persaingan dan berdasarkan harga yang berlaku. Sehingga harga yang ditetapkan dapat lebih rendah atau lebih tinggi dari pesaing. Next. Untuk analisis SWOT akan dibacakan oleh Nita. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membacakan analisis
Untuk analisis SWOT, yang pertama ada strength atau kekuatan. Bahan baku tahu walik ini mudah didapatkan di pasar yang ada di Kota Bekasi. Kemudian yang kedua, untuk kekuatannya, harga yang ditawarkan sangat terjangkau, khususnya untuk kalangan anak-anak remaja dan dewasa. Kemudian, tempat penjualan produk yang higienis dan strategis, dengan sasaran pembeli tahu walik memiliki rasa yang berbeda dengan tahu bakso lainnya, karena dipadu-padankan dengan daging ayam dan saus yang akan membuat ketagihan, pelayan yang ramah dan baik terhadap pembeli atau konsumen. Weakness atau kelemahan yang kedua, yang pertama ada produk tidak tahan lama karena tidak menggunakan bahan pengawet. Kemudian Kemudian untuk pengolahannya masih dengan cara tradisional. Lalu yang ketiga, harga bahan baku yang tidak menentu. Lalu yang terakhir ada permintaan konsumen yang fluktuatif. Lalu yang ketiga ada opportunity atau peluang, kondisi masyarakat maupun mahasiswa yang semakin konsumtif terhadap cemilan sehingga mempercepat penjualan tahu walik. Yang kedua, peluangnya tinggi permintaan konsumen akan makanan dengan cita rasa khas daerah dengan harga terjangkau. Lalu yang terakhir, peluangnya semua kalangan masyarakat dapat menikmati produk ini. Lalu yang terakhir, untuk threat atau ancamannya, yang pertama, ada munculnya pesaing baru yang datang dan memiliki inovasi yang lebih menarik perhatian konsumen. Lalu yang kedua, produk yang mudah ditiru. Lalu yang terakhir, naiknya harga bahan baku secara tiba-tiba. Lalu yang ketiga, untuk tinjauan pustaka, di sini ada menu tahu walik. Tahu walik merupakan tahu goreng yang telah dikeluarkan bagian dalamnya. Kemudian tahu tersebut dibalik sehingga bagian dalam tahu berada di luar. Selanjutnya, tahu akan diisi oleh olahan daging ayam dan tepung, namanya yang mengandung kata unik walik berarti terbalik, menurut Asia 2019. Tahu merupakan salah satu produk olahan kedelai yang mempunyai segmen pasar yang cukup luas dan telah dikenal sejak zaman dinasti Han 2200 tahun lalu. Tahu berasal dari negara Tiongkok. Tahu mulai dikenal sejak dibawa oleh para perantau Tiongkok ke seluruh penjuru dunia hingga menyebar ke Indonesia. Tahu adalah salah satu makanan yang paling favorit bagi orang Indonesia. Tahu merupakan makanan andalan untuk perbaikan gizi karena tahu mempunyai mutu protein nabati terbaik. Untuk menu tahu wali sendiri tidak terlalu banyak, hanya dua pilihan isi, yaitu tahu walik isi tepung aci, dan kemudian yang kedua tuh tahu walik isi mie. Dan disajikan dengan sambal kecap yang dicampur dengan potongan cabai dan bawang merah. Selanjutnya di sini ada aspek pasar dan pemasaran. Untuk pengertian pasar, menurut Suwinto Johan 2011 halaman 40, menjelaskan bahwa pasar merupakan tempat berkumpul para penjual yang menawarkan barang atau jasa kepada para pembeli yang mempunyai keinginan dan kemampuan untuk membeli barang dan jasa tersebut hingga terjadinya kesepakatan transaksi atau transfer atas kepemilikan barang atau kenikmatan jasa. Lalu yang kedua di sini ada pengertian pemasaran. Menurut Kasmir dan Jafar 2012 halaman 47 menjelaskan bahwa pemasaran dapat pula diartikan sebagai upaya untuk menciptakan dan menjual produk pada berbagai pihak dengan maksud tertentu. Dan di sini untuk ada bauran pemasaran, menurut Kotler dan Keller 2012 halaman 56, bauran pemasaran atau marketing mix adalah penyaluran dan komunikasi nilai-nilai pelanggan atau customer value kepada pasar. Ada 4 komponen dari bauran pemasaran atau marketing mix untuk masuk ke pasar, yaitu perusahaan memiliki produk yang bagus dan sesuai dengan target pasar atau produk. Kemudian produk tersebut harus memiliki harga yang sesuai target pasar atau price. Lalu ada gambaran lingkungan usaha.
Untuk pembuatan tahu walik ini dilakukan di rumah sehingga bisnis ini termasuk ke dalam homemade. Selanjutnya untuk kondisi pasar, segmentasi pasar, tahu walik dalam rencananya akan mengincar semua kalangan, tapi lebih mengacu pada kalangan usia menengah ke bawah seperti remaja, pelajar, mahasiswa, atau mahasiswi di area Bekasi. Untuk segmentasi pasar geografisnya, di sini yang ditargetkan adalah remaja, pelajar dan mahasiswa-mahasiswa di sekitar Tarumajaya. Dan untuk segmentasi pasar demografisnya itu masyarakat ekonomi bawah, menengahnya ke atas. Untuk psikografisnya pecinta gorengan pedas, dan untuk behaviornya masyarakat yang suka nyemil makanan pedas. Lalu di sini ada targeting pemasaran. Usaha ini dalam rencananya adalah para penikmat makanan pedas dengan olahan aci dan mie di dalamnya dan tentunya untuk semua kalangan masyarakat. Selanjutnya di sini ada aspek organisasi dan manajemen. Untuk aspek organisasi merupakan aspek yang cukup penting dianalisis untuk kelayakan suatu usaha yang akan berjalan atau yang sudah berjalan. Karena walaupun suatu usaha telah dinyatakan layak untuk dijalankan, tanpa didukung dengan adanya manajemen organisasi yang baik, bukan tidak mungkin usaha tersebut mengalami kegagalan. Tujuan perusahaan juga akan lebih mudah tercapai jika memenuhi kaidah-kaidah atau tahapan dalam proses manajemen organisasi. Proses manajemen organisasi ini akan tergambar dari masing-masing fungsi yang ada dalam manajemen. Fungsi tersebut harus dilaksanakan secara berkesinambungan karena kaitan antara satu fungsi dengan fungsi lainnya sangat erat dan perlu diterapkan secara benar. Lalu di sini ada aspek manajemen dan sumber daya manusia atau SDM. Aspek manajemen dan SDM adalah salah satu aspek yang juga penting dalam suatu perusahaan, di mana semua aktivitas operasional kerja maupun dalam produksi akan lebih terarah dan efektif jika sudah ada sistem manajemen yang baik. Dalam perencanaannya untuk tugas dan tanggung jawab karyawan sudah ada perencanaan yang khusus maupun pada perencanaan yang memiliki SOP. Hal yang paling diutamakan pada tahu walik ini adalah tentang kejujuran serta etos kerja yang baik. Untuk pelaksanaan kerja, untuk SOP yang sudah ada akan dipatenkan dan SOP tersebut tentu saja masih dalam pengawasan pemilik serta dibantu oleh setiap kepala bagian. Namun, dikarenakan saat ini kami menjalankan bisnis tersebut hanya berdua, sehingga untuk manajemen dan operasional SDM-nya masih dalam tahap penyesuaian dan belum dapat menerapkan SOP-nya secara maksimal. Karena dalam pengawasannya masih secara pribadi di antara kami berdua. Selanjutnya di sini ada aspek finansial, dapat kita lihat di sini ada beberapa peralatan yang dibutuhkan dalam proses pembuatan tahu walik. Yang pertama, di sini kami membutuhkan baskom 2 buah dengan harga per alatnya ini 5.000, jika di total 2 baskom harganya 10.000. Dan untuk wajan 1 buah harganya 50.000. Dan untuk kompor gas kita tidak membeli karena ini kita membuatnya di rumah, jadi menggunakan kompor gas yang berada di rumah. Dan untuk beli isi ulang gas LPG seharga 20.000. Dan untuk pisau satu buah itu 5.000. Dan untuk mangkuk kita membutuhkan 7 buah mangkuk, yang dimana satu mangkuknya ini seharga 2.000. Sehingga untuk 7 buah mangkuk harganya 14.000. Dan untuk sendok kita membutuhkan 3 buah dan harga satu sendoknya ini 5.000, maka jika kita membeli 3 sendok harganya 15.000. Dan untuk total membeli peralatan sebesar 114.000 rupiah. Selanjutnya di sini ada bahan baku. Tentunya kita membutuhkan tahu Sumedang 50 piece. Untuk satu piecesnya ini harganya 800 rupiah. Kita membeli 50 pieces untuk harganya menjadi 4.000. Kemudian kita membutuhkan telur 5 butir. Untuk satu butirnya harganya 2.000. Maka untuk harga 5 butir 10.000.
Dan untuk mie telur 2 pieces, untuk satu piecesnya 4.500, maka jika 2 harganya 9.000. Lalu di sini ada tepung tapioka 1 kilo seharga 12.000 dan tepung terigu 1 kilo seharga 10.000 dan daun bawang 2.000, bawang merah 5.000, cabai 10.000, untuk penyedap rasa seperti masako, salsa itu 3.000, dan ada juga kecap manis 3 bungkus, yang satu bungkus itu harganya 11.000. Jadi untuk harga 3 bungkus itu 33.000. Untuk total pembelian bahan baku sendiri ini totalnya 134.000. Ada juga untuk bahan lainnya ini untuk kemasannya. Untuk mikanya kita beli 100 pieces. Ini 15.000, dan untuk kantong kresek kita beli 3 pak, untuk satu paknya harganya 5.000. Kalau beli 3 pak harganya jadi 15.000. Maka untuk pengeluaran pembelian bahan lain-lain ini sebesar 35.000. Ada juga modal awal yang kita berdua kumpulkan ini sebesar 500.000 dan sudah digunakan untuk pengeluaran biaya peralatan 114.000, pengeluaran biaya bahan baku 134.000, dan biaya bahan lain-lain sebesar 35.000. Maka jika ditotalkan untuk modal awal kita ini sebesar 283.000 dan masih ada modal tersisa 217.000. Selanjutnya untuk harga produknya, kami menawarkan untuk satu mikanya ini harganya 10.000. Maka untuk perhitungan BEP unit modal awalnya itu kan 283.000. Total penjualan yang diinginkan itu 50 bungkus per hari. Perhitungan penghasilan per bulannya itu 50 bungkus kali 10.000, 500.000. Kemudian untuk total biaya per harinya itu 100.000. Maka untuk laba bersihnya ini 500.000 dan dikurangi 100.000 biaya bahan baku per hari, maka keuntungannya kurang lebih 400.000. Terus selanjutnya di sini ada aspek teknis dan teknologi. Aspek teknis atau operasi juga dikenal sebagai aspek produksi. Menurut Kasmir dan Jafar 2012 halaman 150, hal-hal yang diperhatikan dalam aspek ini adalah masalah penentuan lokasi, luas produksi, tata letak atau layout, penyusunan peralatan pabrik, dan proses produksinya termasuk pemilihan teknologi. Kelengkapan kajian aspek operasi sangat tergantung dari jenis usaha yang akan dijalankan, karena setiap jenis usaha memiliki prioritas tersendiri. Aspek teknik dan teknologi sendiri memiliki beberapa penjelasan di dalamnya, yaitu ada rencana dan strategi bisnis produksi, ada tata layout, dan ada manajemen persediaan. Selanjutnya untuk manajemen produksi akan dibacakan kembali oleh Lilis. Baik, terima kasih nih Kak. Manajemen produksi. Di sini ada bahan baku. Untuk bahan baku tahu waliknya itu yang pertama dengan 500 gram tapioka, 300 gram terigu, 1 pieces mie telur untuk per 25 pieces tahu walik, 5 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, 5 butir telur, 2 bungkus kecap manis ukuran besar, 3 ikat daun bawang, garam secukupnya, 1 bungkus penyedap rasa, 1 bungkus MSG, 50 pieces tahu Sumedang. Dan untuk alat bungkusnya yaitu kita memakai mika, yaitu 100 pieces, plastik sambal, 2 pak kantong plastik. Cara membuat. Untuk adonan isi, yang pertama kita potong halus bawang putih dan rebus mie telur. Masukkan bawang yang sudah dipotong halus, garam, penyedap rasa, dan daun bawang ke dalam mie, lalu aduk rata. Perlahan masukkan tepung tapioka dan tepung terigu secara bergantian. Aduk rata sampai jadi adonan yang bisa dituang dengan sendok. Lalu belah tahu kotak
lalu tahunya dibalik, perlahan bagian luar warna kecoklatan menjadi di dalam. Setelah tahu dibalik semuanya, masukkan adonan mie dan aci ke dalam lekukan, lalu goreng di minyak yang banyak dan panas. Jangan lupa atur besar kecil api agar dalamnya matang. Sajikan dengan cocolan bumbu saus kecap manis. Untuk resep saus pedas manis, yaitu kita menggunakan 2 pieces kecap manis, garam secukupnya, gula pasir secukupnya, cabai rawit, bawang merah, dan bawang putih secukupnya. Laporan hasil. Hasil laporannya yaitu di sini ada dokumentasi foto bahan-bahan untuk pembuatan tahu wali. Next. Dan di sini ada dokumentasi foto tahu walik yang sudah siap saji untuk dijual. Nah, dan di sini ada dokumentasi transaksi. Berikut contoh yang terdapat ini ada transaksi penjualan secara offline. Next. Dan juga di sini kita ada dokumentasi transaksi penjualan melalui online. Jadi kita melakukan transaksinya itu dengan cara offline dan online. Online itu bisa dengan cara COD. Next. Dan untuk penutup, kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian keseluruhan aspek-aspek analisis kelayakan bisnis tahu walik, maka terdapat beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, masih belum lengkapnya aspek-aspek karena usaha masih dalam rencana, dan yang kedua, tetapi dilihat dari beberapa aspek yang sudah ada, seperti aspek pemasaran, bisnis tahu walik ini sudah cukup baik dalam penataan perencanaannya. Dan yang ketiga, dari aspek teknis dan operasi untuk rumah produksinya sudah tersusun dengan baik dan rapi. Dari keseluruhan aspek-aspek non-finansial bisnis, maka makanan tahu walik ini sudah bisa dicoba untuk dijalankan operasionalnya. Dan untuk saran dalam analisis ini adalah diharapkan adanya analisis lebih lanjut terhadap aspek-aspek yang belum lengkap, terutama pada aspek keuangan, karena keterbatasan analisis ini hanya beberapa aspek saja yang baru bisa dituliskan. Dengan demikian, semoga analisis ini dapat menjadi referensi bagi para pembacanya dan dapat menjadi panduan bagi pengusaha pemula yang ingin memulai usahanya supaya dapat melihat kelayakan dari usaha yang akan dijalankan. Baik, terima kasih. Sekian yang dapat kami presentasikan mengenai makalah analisis kelayakan bisnis ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah nggak sih, Kak?